Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsip. Halo kawan arsip. Salah satu tugas dan fungsi dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY adalah mengelola arsip statis. Arsip statis yaitu arsip yang dinyatakan permanen dan mengandung nilai kesejarahan. Adapun jenis arsip yaitu ada arsip tekstual, arsip foto, arsip kartografi, arsip audiovisual dalam bentuk VCD, dalam bentuk VHS ataupun Betamax, dan arsip rekaman suara. Agar informasinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, maka Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah harus berkewajiban untuk membuat kegiatan pengolahan arsip statis dengan output penyusunan sarana temu kembali. Adapun sarana temu kembali dapat berupa daftar arsip statis, inventaris arsip, daftar arsip foto untuk arsip foto, kemudian daftar arsip audiovisual untuk audiovisual, dan guide arsip seperti ini. Daftar arsip statis itu bukanlah daftar arsip permanen, karena di sini daftar arsip statis harus berupa uraian dari suatu masalah, bukan dalam bentuk tabel. Kemudian inventaris arsip seperti ini. Inventaris arsip itu harus dalam satu provenance seperti ini. Kemudian mengandung sejarah organisasi dan sejarah kelembagaan, sejarah akuisisi arsip. Kemudian ada juga guide arsip statis, ini ada guide tematik maupun guide khasanah. Kemudian selain itu, selain arsip tekstual, ada juga daftar arsip foto. Daftar arsip foto dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Ini menjelaskan arsip itu deskripsinya seperti apa. Kemudian di daftar arsip audiovisual begitu juga harus ada penjelasannya seperti ini. Begitu. Untuk selanjutnya, dalam pembuatan daftar arsip seperti ini harus melalui berbagai macam tahapan proses. Nah, untuk tahapan prosesnya bisa kita lihat berikut ini. Oke, nama saya Ikra Widya Marwati. Saya bekerja di DPAD DIY sejak tahun 2005 dan menjadi arsiparis ahli muda di DPAD DIY. Ini khususnya tentang pengelolaan arsip statis ya. Arsip ini tidak langsung dilayankan ketika kita mendapatkan sumber dari pengelolaan arsip statis, yaitu dari penyerahan arsip dari OPD, dari organisasi perangkat daerah, maupun dari akuisisi dari masyarakat. Nah, arsip-arsip ini tidak langsung dilayankan ke masyarakat, tetapi harus diolah dulu. Adapun pengelolaan arsip statis itu dilakukan untuk menyusun sarana temu kembali sehingga ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sarana temu kembali tujuannya untuk agar mempermudah masyarakat pengguna arsip dalam mencari arsip yang diinginkan, untuk kemudian dimanfaatkan oleh mereka, bisa untuk kepentingan penelitian atau kepentingan bukti di pengadilan dan lain sebagainya. Pengolahan arsip statis ini prosesnya sebenarnya cukup banyak, jadi tidak bisa sekali jadi. Nah, ini tergantung dari volume, kuantitas dari arsip statis itu sendiri, kemudian juga tingkat kesulitan dari arsip statis ini. Tahapan proses dari pengolahan arsip statis itu ada banyak. Yang pertama tadi tentang pendeskripsian. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat skemanya, bagaimana merekonstruksi arsip itu sebagaimana arsip itu diciptakan. Kemudian manuver kartu itu mengelompokkan kartu sesuai dengan skemanya. Kemudian
manuver berkas, pelabelan, kemudian menginput dan menyimpan arsip statis ini di depo arsip. Pendeskripsian ini adalah bagian terpenting ketika kita akan menyampaikan informasi dari arsip itu sendiri. Jadi di sini isi dari informasi dari arsip statis ini sendiri harus mengandung prinsip sesuai dengan prinsip provenance atau sesuai asal usulnya, dan prinsip original order atau aturan aslinya. Prinsip provenance itu kita harus tahu pencipta arsipnya siapa. Nah ini, jadi informasi-informasi ini yang seharusnya ada dalam pendeskripsian, agar ketika peneliti ingin meneliti, pendeskripsian itu sudah memuat jelas dan lengkap maksud dari organisasi, tugas dan fungsi dari organisasi yang kita olah itu. Untuk penyusunan skema, ketika kita akan mengolah arsip statis, itu kita harus mencari struktur organisasinya agar kita tahu tugas dan fungsi dari organisasi tersebut. Nah, kemudian setelah struktur organisasi ini ditemukan, kita konsep, kemudian nanti terlihat tugas fungsinya seperti apa, barulah kita akan menuju proses berikutnya. Kartu deskripsi ini kan berisi tentang informasi. Nah, informasi ini kita sesuaikan dengan tugas fungsi dari struktur organisasi yang ada pada skema yang kita dapatkan. Jadi semisal begini, kartu deskripsi ini kita tata, kita atur sesuai dengan skema atau tugas fungsinya. Cara yang paling mudah yaitu dari kartu-kartu deskripsi itu kita pilah berdasarkan masalah, kemudian dari masalah itu kita masukkan ke tugas fungsi yang ada di organisasi tersebut. Setelah nanti kita mendapatkan tugas fungsinya, nah lalu setelah kita mendapatkan seperti itu, baru kita urutkan tahunnya. Dari beberapa kartu deskripsi ini kan ada beberapa inisial yang akan bercampur. Nah, kita nomori karena sudah sesuai dengan skemanya, kita nomori itu kita sebut dengan nomor definitif. Jadi yang tadi inisial itu sudah tidak begitu digunakan, jadi itu kita ganti dengan nomor definitif dimulai dari nomor urutnya, dari nomor 1 sampai nomor sekian. Gunanya agar ketika kita nanti membuat daftar, nomor definitif ini yang akan menjadi acuan dalam penomoran dalam daftar, seperti itu. Mungkin sebelum manuver berkas itu ada satu step, yaitu tentang pembuatan label. Ketika kita akan membuat label, untuk persiapan itu dibuatlah nomor 1 sampai 500 untuk penomorannya, untuk labelnya. Kemudian di yang sebelah kiri atas itu dibuat label untuk provenance-nya atau pencipta arsipnya dan tahun pengolahannya. Selanjutnya termasuk untuk yang di pembungkus arsipnya. Sedangkan untuk yang di box juga sama. Jadi di box itu harus memuat provenance-nya apa, pencipta arsipnya apa, tahun pengolahannya, kemudian nomor berapa saja yang ada di dalam box. Seperti itu. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ketika kita mendeskripsi itu ada inisial dan nomor dan nama inisial dari si pendeskripsi. Artinya fisik arsip itu sesuai dengan kartu. Nah, ketika kartu ini sudah mendapatkan nomor definitif, artinya fisik arsip pun juga menyesuaikan dengan nomor definitif yang ada pada kartu. Nah, inilah yang namanya manuver berkas. Jadi ditata agar sesuai dengan skemanya. Harapannya nanti ketika manuver berkas itu sudah dilakukan, ini sudah sesuai dengan kartu definitif yang kita punya, sehingga ketika akan membuat daftar itu tidak dapat lebih mempermudah. Seperti itu.
Kemudian arsip tersebut disimpan di dalam depo, disimpan di Rolopack, yaitu lemari tahan api yang khusus memang untuk arsip statis. Nah, setelah disimpan di sana, barulah kita membuat daftar arsip statis atau inventaris arsip atau guide arsip, terutama untuk daftar arsip statis dan inventaris ya. Untuk penginputan harus menyesuaikan dengan kartu deskripsi yang sudah kita manuver sesuai dengan skemanya. Jadi ketika arsip itu hilang, maka tidak akan ada penggantinya. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu, maka arsip ini harus disimpan di depo. Kalau di DPAD ini di lantai 5 dengan ruang yang tertutup, dengan pengamanan yang cukup kondusif. Jadi misalnya harus ada security-nya, kemudian membukanya itu juga bukan dengan asal membuka dan lain sebagainya. Oke, baiklah. Itulah tadi sedikit sekilas tentang pengolahan arsip statis yang dilakukan oleh DPAD DIY sebagai perwujudan dari tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY. Cukup rumit tapi mengasihkan. Itulah ketika sudah menjadi passion kita sebagai arsiparis. Terima kasih. Saya Ikra Widya Amarwati, arsiparis muda dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Salam arsip.